habis scroll TikTok aja sih. Gimana? Ini aku tuh nemu kayak sekarang tuh ternyata kayak semakin modern gitu ya, AI banyak, terus lebih modern gitu deh, ada IoT juga gitu loh. Bener banget sih yang aku rasain juga kayak gitu ya. Kalau kita sebagai manusia juga terbantu gitu dengan teknologi-teknologi yang canggih kayak gitu. Terbantu banget sih. Oh ya, ngomong-ngomong teknologi, kamu tau VR nggak? Pernah dengar sih, biasanya di game nggak sih? Oh iya, bener banget. Jadi VR itu atau virtual reality itu salah satu bentuk teknologi yang udah sering-seringnya sih di game ya buat kayak gitu ya. Seringnya digunain di game dan seakan-akan kalau kita pakai VR tuh seakan-akan kita masuk ke dunia game dan itu kan jadi meningkatkan imajinasi kita sebagai seorang gamer gitu kan. Tapi gimana kalau VR itu digunain di dunia kesehatan? Karena kita mahasiswa perawatan ya. Tuh, Ada jadi pikiran sih. ya kan? Karena VR tuh kayak kan membuat kita seakan di tempat itu walaupun kita nggak ada di tempat itu kan pasti banyak manfaatnya nggak? Berarti kayak nolong kalau misalnya kita lagi jauh sama pasien gitu, mungkin nggak? Mungkin juga. Jadi mungkin lebih ke menstimulasi pasien gitu nggak sih? Biar mereka bisa self care. Iya, betul. Tapi konsepnya gimana tuh? Jadi nanti kita bakal kenalan nih sama yang namanya VR Care Rehab. VR care rehab? Apa jadinya jika pasien dapat menjalani rehabilitas fisik, mental, dan sosial dengan menggunakan perangkat VR? Mengembangkan program VR Care, salah satunya VR Care Rehab, merupakan sebuah sistem rehabilitas berbasis teknologi virtual reality atau VR yang digunakan untuk membantu pasien dalam pemulihan fisik, mental, dan sosial. Program ini dirancang untuk pasien dengan gangguan mobilitas, trauma psikologis, dan gangguan kognitif yang memerlukan terapi rehabilitas secara interaktif dan imersif. Jadi, seperti yang kita ketahui tentang VR, di mana kita seakan-akan masuk ke dalam dunia yang ditampilkan oleh VR, itu akan membantu pelaksanaan rehabilitas. Saat ini, rehabilitasi pasien sering terkendala waktu, biaya, dan juga aksesibilitas. Banyak pasien yang merasa bosan atau bahkan menjadi demotivasi selama mereka melakukan rehabilitasinya. Nah, melalui teknologi virtual reality ini yang biasanya kita temukan di games, bisa kita kembangkan dan juga bisa kita manfaatkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini. Jadi konsep dari virtual care rehab sendiri, saat pasien menggunakan VR dalam pelaksanaan rehabilitas ini, pasien dapat menjalani rehabilitas fisik seperti berjalan, menggerak-gerakkan tangan, menggerakkan kaki, dan beberapa bagian motorik lainnya yang sempat mengalami kendala. Untuk rehabilitas mental, contohnya pasien dengan PTSD dapat menghadapi trauma mereka secara bertahap dan aman melalui stimulasi. Selanjutnya, pasien dengan gangguan sosial, VR ini dapat membantu pasien melatih keterampilan sosial atau kemandirian. Pada dasarnya, VR ini akan membantu pasien melakukan rehabilitasi secara bertahap dan secara mandiri sehingga mereka mampu menghadapi hal-hal yang berada di dalam dunia virtual itu, namun sebenarnya mereka masih di dalam keadaan ruangan setempat. Jadi itu akan membantu mereka untuk semakin meningkatkan dan percaya diri akan kesembuhan mereka. Apa saja sih keunggulan dari virtual care rehab ini? Yang pertama, pasien akan merasakan terapi menjadi lebih aman, lebih personal, dan juga lebih menyenangkan. Karena terapi ini berlangsung di suatu ruangan dan pasien juga tetap didampingi oleh perawat. Jadi, terapi akan terasa lebih aman dan lebih menyenangkan. Selain itu, apa yang dilihat oleh pasien di dalam virtual reality ini akan berbeda dengan dunia nyata. Jadi, pasien tentunya akan merasakan suasana yang berbeda dan juga lebih termotivasi. Selain itu, hasil rehabilitasi juga menjadi lebih optimal.
Nah, bagi kita para perawat, VR Care Rehab ini sangat membantu untuk mengefisiensikan waktu dan juga tenaga dalam mendampingi pasien selama masa rehabilitasi mereka. Karena selain bisa dilakukan di rumah sakit, VR Care Rehab ini juga bisa dilakukan di rumah loh. Jadi bisa menghemat waktu dan juga biaya. Nah, contoh penerapan VR Care Rehab ini salah satunya pada pasien dengan stroke. Dengan pasien stroke ini, mereka dapat melatih gerakan tangan dengan memindahkan objek secara virtual. Misal, mereka menggunakan VR, mereka akan mampu menggerakkan gerakan motorik mereka secara bertahap di dunia virtual tersebut. Jadi seakan-akan mereka melakukannya itu secara nyata, namun sebenarnya itu mereka masih dalam dunia virtual yang dimana itu akan bisa membantu mereka menggerakkan gerakan motorik secara berkala dan bertahap. Selanjutnya, untuk pasien PTSD dapat menghadapi situasi trauma secara bertahap dengan penampilan hal-hal yang membuat mereka trauma, namun itu masih dalam dunia virtual. Jadi mereka akan terbiasa melihat hal-hal tersebut. Saat nanti terlepas dari rehabilitasi VR, mereka lebih bisa menghadapi sesuatu yang membuat mereka trauma tersebut. Dengan virtual reality, keperawatan bukan hanya soal perawatan fisik, tetapi juga menciptakan pengalaman pemulihan yang holistik dan inovatif. Mari kita wujudkan masa depan keperawatan yang lebih baik dengan teknologi VR Care Rehab. Saya Novita Ramadhani dengan NIM I1B023078. Saya Dewi Ardiati Rizkia dengan NIM I1B023090. Sekian video kami tentang rehabilitas pasien dengan virtual reality sebagai bentuk inovasi dalam dunia keperawatan dengan penerapan VR Care Rehab.